pernafasan merupakan pertukaran gas yang dibutuhkan untuk metabolisme dalam tubuh. Terdapat beberapa macam sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan tentunya akan berbeda-beda tergantung dengan spesiesnya. Sistem pernafasan reptil merupakan salah satu sistem yang penting dalam tubuh hewan reptil. Gangguan yang terjadi pada alat pernafasan reptil dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan hidupnya. Reptil hidup di darat dan di air, sehingga dampak pencemaran udara bisa berakibat fatal bagi kelangsungan spesies. Sistem pernafasan pada hewan umumnya berfungsi untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadinya pertukaran gas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas dengan bantuan organ pernafasan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Oksigen dibutuhkan untuk mengelola berbagai zat di dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi. Sistem pernapasan pada hewan reptil. Yang pertama, sistem pernapasan pada ular. Ular memiliki lubang kecil di belakang lidah yang disebut glotis atau rongga napas yang membuka ke trakea atau tenggorokan. Tidak seperti apa yang dimiliki mamalia yang lubang hidungnya selalu terbuka, glotis reptil selalu tertutup, membentuk celah vertikal kecuali jika ular menarik napas. Tulang rawan di dalam glotis bergetar saat ular mengeluarkan udara dari paru-parunya. Inilah yang menghasilkan suara desisan khas dari ular. Udara yang dihirup masuk dari tenggorokan ke trakea dan akhirnya ke paru-paru. Udara yang dihirup masuk dari tenggorokan ke trakea dan akhirnya ke paru-paru. Ular tidak memiliki diafragma seperti yang manusia, jadi ular mengedarkan udara masuk dan keluar dari paru-paru dengan mempersempit tulang rusuk untuk mendorong udara keluar dan kemudian melebarkannya lagi untuk menciptakan ruang hampa udara untuk menghisap udara masuk ke dalam paru-paru. Setelah setiap siklus pernapasan, ular mengalami apnea, yaitu berhenti bernapas, yang berlangsung dari beberapa detik sampai beberapa menit. Untuk mengolah oksigen, semua ular memiliki paru-paru kanan yang memanjang, paru-paru kiri yang lebih kecil, dan beberapa jenis ular memiliki paru-paru ketiga di sepanjang trakea. Oksigen disaring di paru-paru dan diedarkan oleh darah. Karena darah yang membawa oksigen dan darah yang membawa karbon dioksida bercampur, maka ular tidak bisa mengendalikan suhu tubuhnya dan berdarah dingin. Yang kedua ada sistem pernapasan pada buaya. Buaya menghirup udara dan bernapas dengan paru-paru sama seperti manusia. Ketika berada di air, buaya bisa menahan napas maksimal sekitar 2 jam. Sistem pernapasan buaya sangat mirip dengan mamalia karena buaya memiliki trakea yang menghubungkan hidung dan paru-paru. Selain itu, buaya juga memiliki langit-langit mulut atau palate untuk memisahkan saluran pernapasan tenggorokan dan saluran makan kerongkongan, sehingga buaya bisa bernapas saat makan. Langit-langit mulut juga mencegah air masuk ke dalam tenggorokan sehingga buaya bisa berenang dengan mulut terbuka. Sama halnya dengan kebanyakan mamalia, di paru-paru buaya ada alveoli. Ketika buaya bernapas udara, maka diafragma bergerak ke arah ekor dan membuat udara masuk ke paru-paru. Ini mirip dengan peran diafragma pada manusia. Kebalikannya terjadi saat membuang napas, di mana diafragma bergerak ke arah kepala dan mendorong udara keluar. Berbeda dengan mamalia dan reptil lain, buaya memiliki aliran udara searah atau unidirectional di paru-paru mereka yang mirip dengan sistem pernapasan burung. Meskipun buaya tidak memiliki kantung udara di mana oksigen disimpan pada burung. Yang ketiga yaitu sistem pernapasan pada kura-kura. Otot yang bergerak saat udara masuk adalah bagian otot yang melekat pada rusuk iga dalam kura-kura. Lebih tepatnya, otot perut bergerak tertarik ke paru-paru. Ketika kontraksi terjadi, maka udara yang mengandung oksigen masuk ke dalam paru-paru. Setelah udara yang mengandung oksigen diantarkan ke paru-paru, maka udara akan dialirkan ke ruang-ruang. Setelah proses udara masuk ke dalam paru-paru, udara yang mengandung karbon dioksida dan air dikeluarkan. Proses keluarnya udara pada sistem pernapasan kura-kura bisa disebut sebagai relaksasi. Pada saat relaksasi, otot pernapasan tidak berkontraksi dan karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru menuju lubang hidung. Organ pernapasan pada reptil. Yang pertama ada ular. Organ pernapasan ular terdiri dari bronkus, trakea, kantung udara, serta paru-paru. Ular tidak memiliki diafragma, sehingga pada waktu bernafas menggunakan oksigen maupun udara akan langsung masuk dalam paru-paru. Meskipun tidak mempunyai paru-paru, ular mempunyai otot tubuh yang kuat dan mengandalkan tulang rusuk yang kuat. Oleh karena itu, oksigen keluar masuk melalui organ tersebut. Kantung udara berfungsi sebagai organ yang meneruskan proses hidrostatik dan mengatur tekanan udara di dalam rongga tubuh ular sendiri. Yang kedua ada kura-kura.
Kura-kura bernapas menggunakan 3 organ, yaitu paru-paru, kulit, dan kloaka. Fungsi paru-paru pada sistem pernapasan kura-kura sebagai tempat pertukaran udara. Kulit kura-kura yang lembab pada bagian mulut dan anus merupakan tempat untuk menghirup udara, dan organ kloaka berfungsi sebagai alat pernapasan kura-kura saat berada di dalam air. Kloaka berfungsi sebagai alat yang mengeluarkan udara dari dalam tubuh kura-kura. Yang ketiga ada buaya. Organ pernapasan pada buaya ada hidung, trakea, dan paru-paru. Paru-paru yang dimiliki buaya tidak serumit milik hewan mamalia. Paru-paru buaya dapat dikatakan sebagai modifikasi dari kloaka. Kloaka ini pasti dimiliki oleh reptil karena juga berfungsi sebagai saluran pencernaan. Buaya juga memiliki katup yang akan menutup saat buaya sedang berada di dalam air. Pencernaan adalah proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup untuk mengubah zat secara kimia atau mekanik menjadi nutrisi. Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan reptil terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil adalah hewan karnivora. Saluran pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Dan kelenjar pencernaannya terdiri atas kelenjar, ludah, pankreas, dan hati. Tujuan utama sistem pencernaan adalah mengubah bahan makanan menjadi ukuran yang cukup kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Adapun fungsi dari sistem pencernaan, yang pertama itu memasukkan makanan, yang kedua menyimpan makanan untuk sementara, yang ketiga mencerna secara fisik, yang keempat mencerna secara kimiawi, yang kelima mengabsorpsi hasil pencernaan, dan yang keenam menyimpan sementara sisa makanan yang tak tercerna, kemudian mengeluarkannya. Adapun contoh hewan reptil diantaranya yaitu buaya, kura-kura, dan ular. Mari kita bahas sedikit mengenai 3 hewan ini. Yang pertama, buaya. Saluran pencernaan buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Buaya akan memakan mangsanya menggunakan rahangnya yang besar dan menghancurkannya. Buaya memiliki rahang yang kuat dengan banyak gigi yang berbentuk kerucut. Rahang buaya dapat memberikan tekanan 5.000 pon per inci persegi, sehingga dapat menggigit lengan atau kaki hewan lain tanpa bermasalah. Berbeda dengan rahang manusia yang hanya menghasilkan 100 pon tekanan per inci persegi. Yang kedua, kura-kura. Saluran pencernaan kura-kura terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kura-kura tidak memiliki gigi, akan tetapi perkerasan tulang di moncong kura-kura sanggup memotong apa saja yang menjadi makanannya. Ketiga, ular. Proses pencernaan ular dimulai dari mulutnya. Mulut ular memiliki rahang yang lentur sehingga bisa menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya. Di mulut ular, air liur ular akan melumuri mangsa. Air liur ini mengandung enzim yang membantu mencerna mangsa. Proses ular menelan makanan itu membutuhkan waktu selama beberapa jam sampai beberapa hari. Baik, selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai apa saja organ-organ yang menjadi sistem pencernaan pada reptil dan apa saja penyakitnya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada buaya. Nah, ini sudah ada gambarnya di sini, bisa dilihat. Nah, mekanisme pencernaan pada buaya sebagai berikut. Yang pertama, makanan masuk ke dalam rongga mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, selanjutnya melalui usus. Di dalam usus ini ada usus halus dan juga usus tebal. Selanjutnya yaitu ada kloaka atau anus. Tadi telah disebutkan mengenai mekanisme pencernaan pada buaya. Selanjutnya, penjabarannya itu gimana sih? Nah, baik. Yang pertama itu tadi ada rongga mulut. Rongga mulut pada buaya dapat terbuka lebar yang berfungsi untuk mengunyah dan mempertahankan mangsanya. Pada rongga mulut buaya terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu gigi dan juga lidah. Lidah pada buaya bercabang 2 atau bipida, jadi seperti ini bentuknya. Tapi walaupun seperti ini tidak terlalu lebar, hanya segini aja. Nah, yang kedua tadi ada kerongkongan. Nah, kerongkongan atau yang biasa disebut esofagus merupakan saluran yang menghubungkan mulut dan juga lambung.
Nah, pada kerongkongan, makanan hanya menumpang lewat saja sehingga tidak terjadinya proses pencernaan. Selanjutnya itu ada lambung. Nah, lambung ini merupakan salah satu alat pencernaan yang terdapat pada seluruh makhluk hidup. Nah, lambung buaya atau reptil lainnya secara umum terdiri dari fundus dan juga piloris. Fundus merupakan bagian yang agak bulat, sedangkan piloris merupakan bagian yang kecil. Lambung pada reptil juga berguna untuk menampung makanan dan terletak di belakang kerongkongan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan otot dan pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu apa sih? Pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pada pencernaan. Usus pada buaya memiliki dua saluran, yaitu dari pankreas dan juga hati. Di dalam usus terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh hati dan juga pankreas. Usus yang terdapat pada buaya terdiri dari usus halus dan juga usus tebal. Tadi saya sudah menyinggung mengenai pembagian dari usus itu sendiri. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang selanjutnya diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Nah, usus juga memiliki saluran yang bermuara pada kloaka. Nah, kloaka ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa atau sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu mengenai sistem pencernaan pada ular. Nah, banyak adaptasi yang dapat kita lihat pada mulut ular. Karena ular termasuk terestrial, banyak perubahan terjadi pada kelenjar dalam transisi dari amfibi ke reptil. Mengapa demikian? Karena yang seperti kita ketahui, ular hidup di dua alam. Maka bisa dikatakan amfibi dan juga dapat dikatakan reptil. Perubahan dalam kelenjar mulut dan bantuan kelenjar racun dalam melumpuhkan mangsa dan juga menelan mangsanya. Kelenjar ludah ditemukan dalam ular meliputi palatin, lingual, sublingual, dan labial gland. Kelenjar ini membantu melembabkan mangsa untuk ditelan. Maka dari itu, bisa saja ular ketika memangsa atau memakan sebuah mangsanya tidak perlu dikunyah menggunakan gigi maupun menyentuh lidahnya sedikit pun. Bisa saja ditelan secara mentah-mentah. Di dalam mulut ular terdapat rongga bukal atau buccal cavity. Hal ini menyebabkan kerongkongan atau esofagus pada ular sangat panjang dan dapat menutupi hingga setengah tubuhnya. Kerongkongan ular memiliki lipatan lebih internal daripada reptil yang lainnya, yang memungkinkan untuk menelan mangsanya yang besar secara utuh. Gerakan peristaltik dalam kerongkongan menggerakkan makanan menuju perut. Selanjutnya ada usus kecil. Usus kecil adalah tabung lingkar yang panjang dan sempit di mana absorbansi nutrisi berlangsung. Usus kecil dibagi menjadi 3 wilayah. Ada duodenum, ileum, dan jejunum. Di persimpangan antara usus kecil dan juga usus besar terdapat usus buntu. Nah, usus besar ini merupakan usus yang paling berotot dan juga struktur yang paling berdinding tipis dari sistem pencernaan ular. Ini melewati ruang cloacae atau cloacae chamber. Ruang ini dibagi menjadi 2, ada copradeum untuk menerima kotoran dan juga urodeum untuk urin dan juga produk dari organ kelamin. Nah, selanjutnya yaitu ke kloaka. Kloaka memainkan peran penting dalam reabsorpsi air. Tingkat pencernaan tergantung dari suhu tubuh karena mereka adalah hewan berdarah dingin. Yang ketiga, ada sistem pencernaan pada kura-kura. Sistem pencernaan pada kura-kura terdiri atas saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Dan pada kelenjar pencernaannya terdiri atas kelenjar ludah, pankreas, dan juga hati. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran di belakang rongga mulut yang menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan.
Yang kedua ada lambung. Ventriculus merupakan tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan berupa saluran pencernaan yang besar di belakang esofagus. Di sini makan baru mengalami proses pencernaan. Pada bagian fundus pylorus, makanan dicerna secara mekanik dan juga kimia. Ukuran usus disesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Lalu pada kelenjar pencernaan, terdiri atas hati dan juga pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati ditampung di dalam kantong yang disebut vesica vala. Hati terdiri dari dua lobus yaitu sinister dan juga dexter yang berwarna coklat kemerahan. Kantong empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas pada reptil terletak di antara lambung dan duodenum. Pankreas terbentuk pipih dan berwarna kekuningan. Sebenarnya, pada sistem pencernaan reptil tidak jauh berbeda setiap hewannya. Contohnya tadi yang sudah kita bahas mengenai sistem pencernaan atau alat pencernaan pada buaya, ular, dan juga kura-kura. Tidak jauh berbeda. Mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga kloaka. Setelah kita mengetahui organ-organ apa saja yang terdapat pada pencernaan reptil, kita juga perlu mengetahui mengenai penyakit apa saja yang terdapat pada reptil itu. Penyakit yang pertama yaitu infeksi bakteri pada saluran pencernaan ular. Yang kedua, penyakit bakterial zoonosis atau protozooses. Yang ketiga, sakit pencernaan gecko. Yang keempat ada diare.